Selamat malam, nama saya Elichandra Prangenangin. Saat ini saya sedang mengambil program master di London School of Public Relations di Jakarta. Hari ini saya akan membawakan tugas kuliah saya, Strategic Public Relations, yaitu berjudul Connecting with Communities. Materi ini diambil dari buku Kim Harrison tahun 2011 yang berjudul Strategic Public Relations, A Practical Guide to Success. Sebuah perusahaan atau organisasi tentu tidak berada pada ruang hampa. Perusahaan atau organisasi sebenarnya sama dengan entitas lainnya, hidup berdampingan dengan entitas lainnya. Salah satunya adalah masyarakat atau community. Membina hubungan yang baik dengan komunitas atau masyarakat merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan, terutama oleh praktisi public relation. Apa itu karakteristik komunitas atau masyarakat? Komunitas atau masyarakat adalah berkomitmen untuk menjalin sebuah hubungan yang berkualitas, kemudian memiliki rasa keterhubungan atau kohesi atau keterikatan sosial di antara individu yang tergabung di dalamnya. Kemudian masyarakat juga memiliki komitmen untuk suatu nilai inti atau keyakinan yang sama. Kemudian menyimbangkan antara kewajiban dan hak. Kemudian ciri kelima adalah memiliki rasa saling menguatkan di dalam mengambil sebuah keputusan. Ciri keenam adalah memperluas hubungan sosial seseorang. Salah satu konsep penting yang harus kita pahami dalam memahami hubungan dengan masyarakat adalah konsep public sphere yang dicetuskan oleh Jürgen Habermas. Public sphere atau ruang publik menurut Jürgen Habermas adalah sebuah ruang yang terpisah dari pemerintah di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan dialog dan diskusi serta terlibat aktif dalam suatu dialog atau debat mengenai sebuah isu yang muncul di dalam masyarakat secara bersama-sama yang kemudian akan dilegitimasi secara bersama-sama pula sebelum menjadi opini publik. Namun dalam masyarakat modern saat ini sangat sulit menemukan sebuah ruang publik yang benar-benar bebas dari kepentingan. Menurut Habermas, public relation merupakan bagian dari perusahaan atau organisasi yang tujuannya adalah memanipulasi opini dalam masyarakat. Namun bagaimanapun, ruang publik merupakan sebuah media yang menyeimbangkan kepentingan-kepentingan pemerintah dan juga perusahaan. Teori lain yang penting kita pahami ketika membahas tentang connecting with community adalah teori tentang pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Ledingham dan Browning tahun 98 menyimpulkan bahwa teori pertukaran sosial ini dapat diaplikasikan pada hubungan antara organisasi dan publik. Ketika sebuah perusahaan atau organisasi membina hubungan dengan masyarakat, tentu ada tujuannya atau manfaatnya. Manfaat yang diperoleh oleh sebuah perusahaan atau organisasi ketika menjalin hubungan dengan masyarakat diantaranya adalah pemahaman dan kesadaran yang tinggi mengenai bisnis perusahaan atau pemerintah dalam ruang publik. Kedua adalah meningkatkan reputasi perusahaan, kredibilitas, dan menguatkan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan karyawan, karena karyawan seringkali menjadi bagian dari komunitas di dalam masyarakat. Keempat adalah membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara perusahaan dan komunitas. Yang selanjutnya kita perlu pahami adalah apa itu hubungan masyarakat. Krukenberg dan Stark tahun 1988 mengatakan bahwa tugas utama dari aktivitas public relation adalah membangun dan memelihara hubungan dengan komunitas. Hubungan masyarakat adalah sebuah kegiatan yang terencana, aktif, dan partisipasi secara berkesinambungan dan dalam masyarakat untuk memelihara, memperkuat lingkungannya yang akan memberikan manfaat bagi kedua pihak, yaitu institusi dan juga masyarakatnya. Gilbert Barrow tahun 2006 menganjurkan ada 3 bentuk aspek hubungan masyarakat yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pertama adalah berhubungan dengan masyarakat lokal di mana perusahaan itu beroperasi, dengan tujuan bahwa mereka mendapat dukungan dari masyarakat lokal. Yang kedua adalah program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Aktivitas CSR yang dijalankan oleh perusahaan sebaiknya yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan, namun akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Yang ketiga adalah partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan publik pada organisasi terutama pada pemerintahan. Perlu diperhatikan bahwa saat ini masyarakat memiliki relatif memperoleh informasi yang lebih lengkap, lebih aktif secara sosial dan politik, dan saat ini menaruh perhatian yang lebih pada hal-hal yang berbau etika dibandingkan hal-hal sebelumnya.
Anggota masyarakat juga saat ini memiliki keinginan yang cukup besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan atau organisasi. Dalam membangun reputasi perusahaan atau organisasi dalam masyarakat, ada dua hal utama yang perlu dilakukan perusahaan. Pertama adalah hubungan simbolik, yaitu hubungan bagaimana perusahaan atau organisasi berhubungan secara komunikasi. Yang kedua adalah hubungan perilakunya, yaitu bagaimana perilaku organisasi tersebut di dalam masyarakat. Kedua hal tersebut sangat penting dalam membangun hubungan yang baik antara organisasi dan perusahaan dalam jangka panjang. Program hubungan masyarakat efektif harus melalui beberapa tahapan, yaitu pertama adalah penelitian yang didasarkan pada analisa situasi. Yang kedua adalah program yang dijalankan atau tujuan program sejalan dengan strateginya organisasi atau perusahaan. Ketiga adalah menentukan para pemangku kepentingan dan menentukan pola-pola komunikasi yang sesuai dengan masing-masing pemangku kepentingan. Keempat adalah strategi komunikasi dan metode yang digunakan disusun untuk mendukung tujuan program. Dan yang kelima adalah melakukan proses pengukuran atau evaluasi. Hubungan masyarakat merupakan suatu program yang dijalankan secara berkesinambungan untuk sebuah organisasi secara keseluruhan dan untuk sebuah proyek tertentu. Beberapa perusahaan bahkan melakukan pengukuran opini masyarakat setiap tahunnya melalui sebuah survei. Selain komunitas yang selama ini kita kenal secara offline, perkembangan teknologi juga memungkinkan terjadinya komunitas secara online. Jadi di sini perusahaan atau organisasi harus mampu menyikapi tumbuhnya organisasi komunitas-komunitas yang sifatnya adalah online. Dalam membangun sebuah hubungan dengan masyarakat yang efektif, kita harus mampu, perusahaan atau organisasi harus mampu mengidentifikasi siapa-siapa saja yang masuk dalam pemangku kepentingannya. Kunci sukses hubungan antara perusahaan dengan masyarakat adalah pengembangan hubungan yang positif dan hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan atau organisasi dengan para pemangku kepentingan di masyarakat. Untuk melakukan hal tersebut, perusahaan atau organisasi harus dapat mengenali siapa saja pemangku kepentingannya dan membuat database-nya. Database yang dibuat itu haruslah terus diperbaharui setiap saat. Banyak organisasi bahkan yang telah melengkapi database-nya dengan mengaitkan dengan isu masing-masing isu terhadap para pemangku kepentingan yang mereka identifikasi. Beberapa pemangku kepentingan ada di sekitar perusahaan secara umum adalah satu, media lokal, ada media regional dan nasional, kemudian ada otoritas lokal atau pemerintah lokal, kemudian ada individu yang terkena dampak langsung aktivitas organisasi atau perusahaan, kemudian tetangga, kemudian ada regulator, pejabat pemerintah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kelompok konservasi, pembayar pajak, kelompok lingkungan, kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan, asosiasi industri, klub olahraga, kelompok seni, kelompok filantropi, kelompok kesehatan, kontraktor, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Secara individu memang para pemangku kepentingan ini berbeda, namun umumnya mereka memiliki satu kepentingan yang sama. Selanjutnya kita akan berbicara tentang keterlibatan dalam masyarakat. Keterlibatan dalam masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang relevan untuk kepentingan masyarakat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini dilakukan kepada publik yang sifatnya lebih spesifik. Keterlibatan masyarakat dibagi atas 3. Yang pertama adalah community information, yaitu merupakan dasar informasi efektif, tepat, dan waktu yang tepat pada masyarakat. Community information berhubungan dengan informasi publik, misalnya adalah pada media massa lokal. Yang kedua adalah community consultation, adalah proses yang digunakan untuk menghimpun pendapat dan pandangan oleh individu dan kepentingan anggota masyarakat sehubungan dengan masalah organisasi yang spesifik. Yang ketiga adalah community participation, merupakan partisipasi masyarakat, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam penciptaan makna dan mengembangkan solusi untuk masalah-masalah sosial yang kompleks, dan solusi yang diusulkan itu mempengaruhi komunitas tertentu. Ini merupakan level tertinggi dalam bentuk keterlibatan masyarakat. Alat dan metode komunikasi yang digunakan akan sangat bergantung pada tujuan komunikasi yang akan dilakukan atau level dari partisipasi masyarakat dan kompleksitas isu yang akan disampaikan. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan hubungan komunikasi efektif adalah kita bukan berarti mendelegasikan tugas pengambilan keputusan pada masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan sangat bergantung pada tujuan program. Namun dari awal harus ditetapkan batasan pada level mana masyarakat akan masuk dalam metode pengambilan keputusan.
Ada beberapa alasan pentingnya melibatkan masyarakat dalam diantaranya ketika persoalan itu menyangkut hak anggota masyarakat atau kelompok yang signifikan dalam masyarakat. Persoalan tersebut mempengaruhi kualitas hidup orang banyak, persoalannya menyangkut lingkungan hidup, menyangkut sejumlah orang yang signifikan, persoalan yang kompleks, penerimaan masyarakat akan sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. Sebaliknya, melibatkan masyarakat tidak akan efektif bila keputusan yang final telah dibuat atau masukan dari masyarakat justru sifatnya kontraproduktif, atau alasan lain adalah persoalan tersebut memerlukan pengambilan keputusan yang cepat. Perwakilan tidak akan berpengaruh pada keputusan final. Selanjutnya kita akan berbicara tentang persiapan pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat haruslah terencana dan terukur. Beberapa teknik pelibatan masyarakat diantaranya dimasukkan sebagai community penasehat, workshop masyarakat, juri masyarakat, panel, cocok pendapat, wawancara tatap muka, FGD atau focus group discussion, open day, survei kuesioner, kritikan, dan sebagainya. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga tentunya memiliki resiko. Resiko keterlibatan publik dapat diidentifikasi pada tahapan pertama adalah penetapan konteks, identifikasi isu, pemangku kepentingan, tujuan, dan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua adalah identifikasi resiko, yaitu tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi. Yang ketiga adalah analisa dan evaluasi resiko. Resiko apa yang mungkin muncul, tingkat dampaknya, resiko apa yang masih bisa ditanggulangi, resiko apa yang perlu terus diawasi, dan resiko apa yang dapat dihindari. Yang keempat adalah mengatasi resiko, mengubah perencanaan untuk mengubah resiko yang kemungkinan muncul, mengembangkan alternatif dan rencana cadangan bila resiko itu muncul. Evaluasi program masyarakat dilakukan pada pertama adalah evaluasi untuk menilai seberapa besar tujuan yang telah tercapai dengan tujuan yang ditetapkan di awal. Kedua adalah evaluasi harus menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proyek komunikasi termasuk program partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah evaluasi itu harus terencana dari awal, bukan di ujung program. Keempat, harus ada biaya yang khusus dialokasikan untuk melaksanakan evaluasi. Dan kelima adalah beberapa pertanyaan yang pada waktu dijawab melakukan evaluasi, misalnya adalah apakah sukses mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan proyek, apakah penyebab keberhasilan atau kegagalannya, apakah kita mampu mengidentifikasi program itu efisien, dan kita menilai apakah program itu dapat digunakan di masa yang akan datang. Salah satu bagian dari kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan dalam membina hubungan dengan masyarakat adalah aktivis. Aktivis atau kelompok advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam negara atau yang menganut demokrasi. Namun beberapa organisasi justru mencoba menghindari para aktivis karena menganggap bahwa mereka adalah sumber persoalan. Aktivis ini mempunyai banyak pengertian. Salah satunya adalah aktivis merupakan sebuah kelompok atau dua orang atau lebih individu yang terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi publik, termasuk melakukan edukasi, kompromi, persuasi, teknik menekan ataupun memaksa. Secara umum ada 3 gerakan aktivis. Pertama adalah reform, pembaruan. Ditujukan adalah kelompok aktivis yang ditujukan untuk mengubah norma, biasanya adalah norma hukum, terkadang juga perubahan kebiasaan atau norma moral dalam masyarakat. Yang kedua adalah radikal, ditujukan untuk mengubah sistem tata nilai dalam masyarakat dan biasanya ruang lingkupnya lebih besar dari reformasi. Yang ketiga adalah retain atau mempertahankan. Ini adalah pergerakan yang aktivis yang sifatnya konservatif, yang bertujuan untuk melestarikan norma-norma atau tata nilai yang sudah ada dan menentang apapun yang mengancam sistem tata nilai yang sudah ada. Kelompokan lain tentang kelompok aktivis adalah yang pertama adalah yang anti perusahaan. Kelompok ini secara terang-terangan anti pada perusahaan. Mereka berada di sekitar perusahaan dan mencoba membatasi kekuasaan atau kekuatan perusahaan. Yang kedua adalah kelompok yang hanya berfokus pada isu-isu tertentu, adalah kelompok aktivis yang memusatkan perhatiannya atau gerakan-gerakan aktivis yang memfokuskan pada suatu isu yang tidak secara khusus berhubungan dengan perusahaan, misalnya mengenai isu lingkungan, isu hak asasi manusia, atau isu perdagangan yang tidak adil. Walaupun aktivis ada yang sifatnya radikal, berhubungan dengan aktivis yang radikal juga memerlukan sebuah strategi bagi perusahaan. Berhubungan dengan aktivis yang radikal memang merupakan salah satu pekerjaan yang paling sulit bagi seorang public relations. Mengapa? Karena gerakannya sifatnya agresif
dan kadang-kadang berbeda dengan struktur-struktur lain yang ada di masyarakat. Bila public relation memahami dalam pemahaman lama bahwa kita mempengaruhi masyarakat melalui pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat untuk pengambil keputusan, aktivis yang radikal ini memulainya dari level bawah atau lokal, seperti misalnya masyarakat, kelompok komunitas, dan massa yang sifatnya lebih akar rumput. Salah satu tantangan yang dikejar oleh para aktivis yang radikal adalah keterbukaan dan akuntabilitas pada organisasi atau perusahaan yang mereka hadapi. Tahapan-tahapan dari aktivis adalah, pertama adalah tekanan atau ketegangan, yaitu identifikasi sebuah persoalan dan mereka mencoba untuk melegitimasinya. Tahapan kedua adalah mobilisasi, yaitu aktivis masuk dalam sebuah organisasi atau grup, membangun dan menggunakan jaringan komunikasi mereka sendiri, dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga adalah konfrontasi, yaitu grup aktivis menekan target organisasi atau perusahaan mereka untuk mencari jalan keluar. Yang keempat adalah negosiasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau konflik bernegosiasi untuk mencapai suatu kompromi. Yang kelima adalah penyelesaian, yaitu sengketa dan konflik akhirnya menemui sebuah jalan keluar. Taktik komunikasi yang akan digunakan oleh para aktivis ada beberapa yang bisa kita kenali adalah, pertama, mereka menggunakan aktivitas informal, termasuk di dalamnya adalah wawancara dengan media massa. Kemudian kadang-kadang juga mereka melakukan aktivitas secara simbolik, misalnya melangsungkan aksi boykot. Kemudian mereka melakukan distribusi leaflet, selebaran, atau mengadakan pertemuan-pertemuan. Kemudian kadang juga mereka akan melakukan aktivitas hukum, seperti membuat petisi, mengajukan gugatan, bersaksi di persidangan, menekan regulator dan pemerintah. Dan juga ada yang melakukan namanya perlawanan sipil, seperti aksi duduk, memblokade jalan, ataupun memasuki suatu wilayah tanpa izin. Mungkin teman-teman, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih.